kita sudah mendengar banyak sekali dan sekarang kita lanjutkan dengan hakikat pernikahan ini, Pak. Ya, seru ya tadi kita perbincangannya tadi. Nah, sekarang kita kepada hakikat pernikahan itu, Pak. Artinya kenapa sih harus menikah? Nah, apa sebenarnya keberadaan daripada pernikahan itu? Apakah memang hanya untuk saling melengkapi saja satu sama lain, karena pada dasarnya laki-laki dan perempuan juga punya perbedaan. Sering sekali kita juga mendengarkan bahwasanya perempuan itu sebagai penolong untuk laki-laki. Ya, ini sudah terjalinlah kita katakan pernikahan itu tadi atas dasar cinta kasih kepada Tuhan dulu. Kemudian atas dasar itu kita saling mencintai sesama kita. Nah, sekarang memang harus menikah. Apa sih sebenarnya keberadaan pernikahan itu? Gitu. Oke. Ya, persoalan pernikahan saya ulang kembali seperti yang tadi saya katakan. Menikah itu bukan persoalan kebutuhan manusia, tapi hakikatnya adalah rencana Allah tergenapi dalam kehidupan umat manusia. Maka yang mengaturkan pernikahan itu bukan manusia, tapi yang mengaturkannya adalah Allah. Yang memerintahkannya juga Allah. Begitu kisah penciptaan terjadi, Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan, maka Tuhan mempersekutukannya dalam sebuah lingkupan pernikahan. Tujuannya adalah mulia. Jelas, untuk bertambah banyak, beranak cucu, memelihara dan menguasai alam semesta. Artinya di sana inti dari pernikahan itu adalah nama Tuhan semakin termulia di dalam kehidupan umat manusia. Maka yang mengatur pernikahan adalah Allah, yang menetapkan pernikahan adalah Allah, dan tujuan pernikahan itu adalah untuk mempermuliakan Allah sendiri. Itu. Jadi hakikatnya pernikahan itu laki-laki dan perempuan dipersatukan, harus dipersatukan oleh Allah. Berarti ada pemberkatan dari pernikahan itu tadi. Kenapa harus menikah? Saya katakan lagi, untuk menggenapi rencana Allah. Bolehkah tidak menikah? Boleh. Paulus mengatakan dalam kitab Korintus, ada orang yang memang sudah ditetapkan untuk tidak menikah. Ada orang yang tidak menikah untuk melayani Tuhan. Kan itu tadi dia. Ada orang yang menikah karena sudah ditetapkan Allah, dia tidak akan menikah. Ada orang yang tidak menikah, tujuannya adalah untuk melayani Tuhan. Silahkan tidak menikah kalau untuk tujuan yang benar. Tapi jangan pernah lari dari pernikahan oleh karena rasa trauma, oleh karena pengalaman buruk, oleh karena ketakutan-ketakutan yang lain. Itu tidak bisa. Itu harus diselesaikan. Kalau kita tidak menikah untuk totalitas melayani Tuhan, that's okay. Kalau kita tidak menikah karena sudah ditetapkan oleh Allah, that's okay. Tapi kalau kita tidak menikah karena ada sebuah trauma masa lalu yang terus menyelimuti pikiran kita, hingga kita takut untuk masuk ke dalam pernikahan itu nggak boleh. Itu nggak boleh. Jadi kalau memang untuk melayani Tuhan, saya mau melayani Tuhan totalitas lah, supaya tidak terganggu, ya boleh. Kan itu tadi. Saya tidak menikah, ya memang ya seperti inilah. Maka ada lagu berkata, I am single but I am happy. Kan itu tadi dia. Tapi kejombloannya itu tidak menjadi tekanan. Kejombloannya itu tidak menjadi sebuah aib bagi dia. Dia tetap bahagia karena di dalam kesendiriannya dia bisa mengeluarkan kualitas hidup secara sempurna. Itu tadi dia. Jadi tujuan dia tidak menikah jelas. Dia mempertunjukkan satu kualitas yang begitu luar biasa dengan dia tidak menikah. Itu. Iya, Pak. Sekarang kan memang udah ada tren ini, Pak, di negara-negara bukan negara Indonesia sih sebenarnya. Lebih baik nggak menikah karena repot, punya keturunan, disibukkan dengan anak gitu. Jadi banyak juga sih orang yang memilih untuk tidak menikah, itu juga salah juga ya, Pak. Tetap kita pada tujuan yang fokusnya juga untuk ini ya, hidup kita yang lebih positif, lebih bermanfaat bagi orang lain, begitu ya, Pak.
Jadi jangan pernah tidak menikah hanya karena punya ketakutan tentang tanggung jawab dalam sebuah pernikahan. Itu tadi dia. Sekarang begitu ya, Pak. Iya, trennya kebanyakan ya, Pak, orang ya. kan daripada susah ngurusin istri, ngurusin anak, udah nggak usah menikah lah. Itu tadi. Itu salah. Itu kita begitu diciptakan oleh Allah, ada tanggung jawab yang dititipkan kepada kita. Itu yang membedakan kita dengan makhluk lain. Begitu Tuhan ciptakan binatang, binatang tidak dikasih tanggung jawab. Begitu Tuhan ciptakan manusia, Tuhan titipkan satu tanggung jawab. Itu artinya bagian dari kehidupan kita. Tapi kalau kita mengatakan, aku tidak mau menikah karena persoalan tanggung jawab menikah itu adalah berat, itu salah. Itu tidak boleh. Tapi kita ambil prinsip untuk tidak menikah, untuk melayani Tuhan, itu bagus. Supaya semakin maksimal. Baik, Pak. Kemudian ada ini, Pak, dalam hakikat pernikahan juga, Pak, selain kita itu saling melengkapi satu sama lain, suami dan istri, laki-laki dan perempuan, kemudian kita ada istilah, Pak, tunduklah kepada suami. Apakah memang dalam hakikatnya istri itu harus tunduk kepada suami, dan tunduk yang seperti apa yang sebenarnya dimaksudkan Tuhan di sini, Pak? Oke, jadi dalam kitab Efesus dan Kolose sudah diaturkan bagaimana pasangan suami istri. Suami harus mengasihi istri, dan istri harus hormat dan tunduk kepada suami. Terlalu celaka seorang istri yang dicintai sungguh-sungguh berontak kepada suami. Kan itu tadi dia. Dan terlalu bodoh bagi seorang istri tunduk kepada suami yang menyakitinya. Maka dalam pernikahan itu dibangun sebuah keseimbangan. Jelas dikatakan, suami sayang sama istri, maka istri tunduk kepada suami yang menyayangi dia. Persoalannya sekarang kadang-kadang kata tunduk itu menjadi hal yang disosialisasikan atau mungkin diberitakan seolah-olah untuk mempertunjukkan perempuan itu derajatnya lebih rendah, maka harus takluk. Bukan. Dalam Alkitab itu jelas dibangun keseimbangan. Kepada siapa istri itu tunduk? Kepada suami yang menyayangi dia. Itu tadi dia. Kepada siapa suami itu cinta? Kepada istri yang hormat kepada dia. Ada terbangun sebuah keseimbangan. Ada terbangun sebuah keselarasan. Di sana hanya persoalan mempertunjukkan istri itu tujuan. Istri itu seperti apa sih? Istri itu hadir sebagai penolong yang harus tetap hormat pada suami. Suami itu hadir seperti apa sih? Harus mencintai. Cintanya itu harus terfokus hanya kepada istrinya. Dikala itu kita lakukan, udah aman pernikahan kita. Sekarang persoalannya, perempuan kita suruh tunduk, laki-lakinya tidak mengasihi, tidak bertanggung jawab. Tapi ayat Alkitab itu dijadikan menjadi alat, kau itu istri durhaka, kau tidak tunduk sama saya. Padahal suaminya tidak lihat apakah dia sudah tanggung jawab, apakah sudah totalitas mencintai istrinya. Itu tadi dia. Jadi kata tunduk itu bukan berarti merupakan sebuah kepatuhan tanpa alasan. Tapi Efesus dan Kolose jelas mengatakan di sana, kepatuhan mereka itu alasannya jelas, karena suaminya mengasihinya. Itu dia ya. Jadi bukan kadang-kadang kita pakai udah harus, apapun katanya harus. Mau suaminya kurang ajar pun harus. Salah. Nggak boleh begitu. Jadi dia katakan, kau tunduk dan hormat pada suami yang mengasihimu. Suami, kau harus mengasihi istrimu. Terlalu jahatlah kita kalau suami baik, malah kita suka membangkang. Nggak tahu diri namanya itu. Nggak tahu diuntung. Kan itu tadi dia. Dan terlalu jahatlah kita, istri yang udah patuh dan setia membantu menolong kita, lalu kita tidak mencintai dia secara totalitas. Itu tadi dia. Maka Paulus itu bilang, bangun dong keseimbangan itu. Maka pernikahan itu bukan persoalan di aku, tapi persoalan kita. Ini bukan persoalan kebutuhanku, tapi kebutuhan kita. Ini bukan persoalan rencanaku dan keinginanku, tapi persoalannya adalah kita. Maka berbicara tentang pernikahan bukan berbicara tentang aku dan dia, tapi berbicara tentang kita. Rasa kita, kesukaan kita, kehidupan kita, tujuan kita. Kalau kita sudah berbicara tentang kita, akan terminimalisir konflik-konflik yang menimbulkan sebuah keretakan dalam rumah tangga. Tapi kalau berbicara aku dan dia, masih ada aku, masih ada dia, maka akan muncul
konflik-konflik yang akan menuntun kita pada sebuah perpecahan. Itu dia. Oke, jadi sudah semakin jelas ya, adik-adik siswa, kita tahu sekarang bagaimana menentukan pernikahan itu memang sudah secara Kristiani atau tidak. Yep. Kalau misalnya kita saling menghargai satu sama lain, menolong satu sama lain, kemudian saling mencintai, saling mengasihi, itu memang sudah secara Kristiani. Seperti itu ya Pak ya. Oke, kemudian ada closing statement mungkin dari Pak Haposan tentang hakikat pernikahan ini Pak. Ya, mungkin closing statement saya, pernikahan, saya selalu katakan itu, pernikahan itu adalah ibadah. Berbicara tentang ibadah, berbicara tentang totalitas. Tidak berbicara hanya di tubuh, tapi tubuh, roh, dan jiwa. Pernikahan adalah sesuatu hal yang mulia, yang harus dijaga, dirawat, dipelihara. Pernikahan bukan karena untuk melengkapi apa yang kurang dalam hidupku, tapi untuk menggenapi rencana Allah nyata atas kehidupanku. Maka menikahlah karena kita ingin masuk ke dalam kegenapan rencana Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Dan jalanilah pernikahanmu. Mungkin adik-adik sekalian yang akan menikah dari SMA mau kuliah akan membangun sebuah pernikahan, perlu dilihat dulu sebelum menikah. Dalami dulu lah, artinya dikenali dulu, kira-kira cocok nggak, kira-kira satunya arogan, satunya pendiam, kira-kira bisa nggak, kuat nggak aku hidup dengan orang seperti ini. Kalau aku memang kuat, bangun komitmen. Seperti apa supaya nanti jangan di tengah jalan terjadi seperti di dunia kerja, udah resign lah. Dalam pernikahan tidak boleh ada resign. Dalam pernikahan Kristen juga tidak boleh tukar tambah, ditukarkan baru diganti untuk dapat yang baru, tidak boleh. Tapi pernikahan itu adalah sesuatu hal yang sakral, yang suci, yang harus kita pelihara, yang harus kita jaga. Jadi adik-adik sekalian, begitu kita paham tentang pernikahan itu, membuat kita semakin menyadari siapa kita. Dengan kita menyadari siapa kita, kita akan bisa masuk ke dalam kehidupan orang lain. Dengan aku sadar diriku, sadar akan keberadaanku, maka pada saat itulah aku bisa melekat, membangun sebuah persekutuan dengan orang yang Tuhan jadikan menjadi bagian dari hidupku, masuk ke dalam pernikahan itu tadi. Jadi itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Yang penting adik-adik sekalian, mari kita jaga. Kalau nanti menikah, dijagalah. Kalau orang tuanya tetap didoakan. Saya berharap semua menjadi pendoa bagi rumah tangga, karena rumah tangga itu juga butuh tiang doa supaya pernikahan itu tetap akur. Karena banyak hal yang membuat bisa pecah, membuat retak. Apalagi sekarang ada istilah, ada pembinor, ada pelakor. Kadang-kadang seperti singa mengaum-ngaum di luar sana untuk merusak keluarga-keluarga Kristen hingga menimbulkan sebuah persoalan. Mungkin demikian dari saya. Iya, baik, terima kasih buat closing statement yang sudah diberikan oleh Pak Haposan pada hari ini. Semoga semakin jelas ya, hakikat pernikahan Kristen itu ternyata begitu indah. Jadi menikahlah adik-adik. Jangan sekarang ya, jangan sekarang. Ya, jangan takut untuk menikah. Jangan takut untuk menikah. Iya. Baik, terima kasih Pak Haposan. Oke.